Halo, selamat datang di my channel Supri Teknik. Mengungkap segala permasalahan elektronik Anda. Tak perlu panggil teknisi. Belajar sendiri lewat YouTube. Jangan lupa like, subscribe, tekan tanda lonceng, dan share ke seluruh teman-teman yang membutuhkan teknik pendingin dan perbaikan elektronik di rumah. Oke. Masih bersama Supri Teknik di sini. Kita akan mengulas sebuah permasalahan AC di rumah Anda. Kompresor AC jebol. Di sini kita belajar bareng-bareng bagaimana caranya mengganti kompresor dengan unit kompresor bekas. Untuk harganya nanti saya kasih tahu di akhir video ini. Nah, ini tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, kita bongkar AC, cover-covernya kita bongkar semua. Setelah dibongkar semua, kita lepas unit kompresor lama dan kita pasangkan kompresor yang masih hidup. Nah, kita amatin dulu untuk kaki-kakinya, dudukannya sudah pas atau belum, karena di situ ada akumulator. Akumulator itu biasanya bentur yang warnanya hitam kecil, lebih kecil dari kompresornya. Setelah itu kita lakukan pemotongan pipa. Kita potong pipa-pipanya menggunakan las, itu lebih baik karena unit AC itu pipanya banyak sambungannya ya, sambungan-sambungan dari pabrikan. Itu akan lebih mudah dan lebih rapi di saat kita memasang. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Kita rapikan, semuanya kita cabut. Yang ada sambungan-sambungan bekas las dari pabrik kita bersihkan. Nah, di sini kita mulai menata pipa-pipanya. Nah, pipa yang dari kompresor awal itu agak nggak sesuai karena memang ini kompresor bukan satu merek ya. Ini merek lain, cuman untuk PK-nya sama. Untuk PK-nya sama. Jadinya semua unit AC itu bisa dikanibal asalkan dia bukan inverter. Nah, kalau inverter harus sama-sama dengan inverter. Nah, kalau yang standar dengan yang low watt itu masih bisa dikanibal untuk kompresor ataupun unitnya. Untuk memudahkan biasanya para teknisi langsung mengganti unit, tapi harga lebih mahal. Di sini kita cari harga yang murah-murah saja dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Asal mempunyai alat seperti las ya, seperti las. Ini saya lakukan pengelasan setelah memotong pipa-pipa agar rapi. Kita sesuaikan dengan ruangan yang ada di bagian kompresor ini karena nanti akan ditutup agar kompresor ini tidak berisik. Berisiknya itu biasanya bentur body cover. Itu kita rapikan, kita atur agar rapi, agar kelihatan bagus. Hati-hati ya, untuk pemegangan pipa-pipa yang habis dilas ini biasanya panas. Kita usahakan menggunakan sarung tangan kalau ada, kalau nggak ada ya seperti yang di video ini, menggunakan lap, kain. Nah, kita pastikan untuk posisi pipanya itu rapet ya, rapet. Setelah rapet kita panasin. Nah, untuk pemanasan pipa ini untuk apinya itu jangan terlalu dekat juga jangan terlalu jauh, karena pas terlalu dekat bisa mengakibatkan pipanya itu bolong. Nah, kita tunggu sampai membara merah itu baru kita tempelkan perak las, itu namanya perak las. Itu banyak di toko-toko spare part AC yang pastinya di daerah Anda gitu ya, di daerah Permisa. Nah, kita mulai mencocokkan kembali untuk pipa-pipanya.
kita potong, kita rapikan, kita atur agar tidak bentur bodi-bodi yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, ini menggunakan alat bending pipa agar apa? Agar pipa yang kita bengkokkan itu tidak patah atau mengalami penciutan di dalam pipa tersebut, agar sirkulasi freon nanti itu berjalan dengan baik. Nah, ini kita potong menggunakan cutter pipa namanya. Untuk harganya cutter pipa itu ya sekitar 60.000. 60.000 untuk alatnya ya, alatnya sekitar 60.000. Memang sih untuk pengerjaan seperti ini kita agak berat di modal awal untuk alat-alatnya. Tapi kalau kita sudah memiliki alat tersebut, itu akan menjadi aset sebenarnya, aset untuk kita. Oke, kita kembali fokus ke video. Kita rapikan, kita potong, kita atur sedemikian rupa. Oke, kawan-kawan tuh. Kita potong, kita rapikan kembali. CSR jangan sampai
Nah, ini fungsinya cover atas ini sebenarnya untuk kedap ya, di saat unit AC itu nyala, fan itu kan menghisap udara. Kalau di atasnya bolong itu kondensor itu enggak maksimal pendinginannya karena tidak tervakum oleh fan-nya. Maksudnya itu ya udara yang harusnya lewat belakang itu lewatnya atas, jadi nggak melewatin eh, pipa kondensor. Nah, di sini kita untuk pemasangan kabel untuk pengetesan ya. Pastikan itu N-nya itu yang biru, biasakan netral itu biru, dan yang L-nya atau 1 biasanya ada di situ tulisannya itu N1 atau N2 gitu. Pokoknya yang N biasakan warna biru. Yang hitam, kabel hitam itu L-nya. Karena kalau posisi kebalik itu arus eh, biasanya itu ke body masih masih nyetrum gitu, kadang nyetrum di body unitnya kalau kebalik. Nah, bagaimana caranya? Ya kita balik lagi, colokan aja gitu. Kalau udah terlanjur dipasang, kita balik colokan. Nah, di sini di saat pengetesan kita wajib menggunakan tang ampere untuk mengetahui ampere yang tertera di name tag cover yang bawaan pabrik itu sesuai dengan ampere di tang ampere, untuk mengetahui bahwa sirkulasi unit ini normal dan kompresor itu masih dalam keadaan baik. Untuk sementara sekian dan terima kasih. Untuk video selanjutnya ikutin terus channel ini.